Ya, jadi saya ceritakan sedikit. Tanggal 12 Mei atau 13 Mei saya lupa, kita mengadakan rapat badan anggaran. Rapat badan musyawarah di DPR Aceh untuk menyusun agenda-agenda kegiatan. Ya, badan musyawarah itu tujuannya menyusun agenda kegiatan. Ini seperti ibaratnya steering committee lah. Kalau di organisasi atau di kepanitiaan, Banmus ini adalah SC, steering committee, dia yang mengatur. Kemudian nanti ada badan-badan lain seperti Banlek, Langgar, komisi dan sebagainya, itu menjalankan apa yang diputuskan oleh badan musyawarah. Nah, dalam rapat badan musyawarah itu kita menyusun beberapa agenda kegiatan, termasuk paripurna, kemudian kegiatan-kegiatan koordinasi, konsultasi dan sebagainya. Nah, pada saat rapat Banmus itu yang kebetulan saya pimpin, pada tanggal tersebut kami mendapat laporan dari Sekwan bahwa untuk kegiatan konsultasi pembahasan kanun keluar daerah anggaran sudah habis. Berapa anggarannya untuk itu? Untuk tahun 2016 dalam APBA 2016 khusus untuk pos perjalanan dinas DPR Aceh dalam rangka pembahasan kanun ke luar daerah itu tersedia 1,8 miliar yang dianggarkan. Sebagai perbandingan yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kita, nanti datanya bisa saya bagi. Untuk tahun 2015, kenapa tidak ada kehebohan seperti 2016? Ya, ini bulan Mei, baru 5 bulan, tahun 2016 berjalan, anggaran pembahasan kanun keluar daerah sudah habis. Ya, dari 1,8, kalau tidak salah saya pada saat rapat Banmus dilaksanakan sudah terrealisasi atau sudah keluar 1,6. Jadi hanya tinggal 200 juta lagi. Nah, ini jadi kejutan yang besar dari saya sendiri. Ini memukul saya, membuat saya shock, saya terkejut, kok bisa seperti ini. Kenapa saya terkejut, kenapa saya kecewa, kenapa saya sedih dengan kondisi ini? Karena insya Allah di 2016 ini saya selaku salah satu pimpinan DPR Aceh dan juga alhamdulillah didukung oleh teman-teman semua di DPR Aceh untuk melakukan perubahan besar di DPR Aceh. Kalau teman-teman ada mengikuti Facebook saya tahun 2016 ini, alhamdulillah berkat kepercayaan dari Ketua DPR Aceh dan seluruh anggota DPR Aceh, saya ditunjuk menjadi Ketua Panitia Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh untuk 2016. Jadi seluruh kegiatan DPR Aceh, baik itu rapat paripurna, baik itu konsultasi keluar daerah, dalam daerah, kunjungan komisi, rapat-rapat komisi dan sebagainya, termasuk di dalamnya buka puasa bersama, ya, termasuk coffee morning dengan wartawan, ya, itu semua tercantum di dalam RKT. Semua harus mengacu pada RKT, Rencana Kerja Tahunan. Dan saya selaku Ketua Panitia RKT merasa sangat senang diberikan kepercayaan tersebut, dan saya susunlah agenda kegiatan DPR Aceh. Bahkan sampai covernya saya desain sendiri. Saking semangatnya saya terhadap RKT dan peningkatan produktivitas dan kinerja DPRA di tahun 2016. Ya, jadi mulai dari nol sampai akhir, sampai desain cover, menentukan warna, menentukan huruf di dalam RKT itu saya kerjakan sendiri. Nanti bisa ditanya kepada teman-teman staf DPRA apakah benar demikian. Nah, di dalam RKT nanti saya bagi catatan RKT. Dalam RKT sudah disebutkan target-target kita. Dari tahun ini Prolega 2016 ada 15 rancangan kanun. 15 rancangan kanun di dalam RKT sudah ditetapkan dan kawan-kawan setuju untuk kerja keras pada pertengahan Juni harus sudah disahkan 50%-nya. Jadi 7 atau 8 rancangan kanun harus sudah disahkan pada Juni 2016. Kemudian kita targetkan sisanya yang 50% lagi harus selesai September 2016. Karena kita tidak mau lagi seperti yang sudah-sudah dikritisi, dihujat di media bahwa DPRA tidak produktif.